Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seorang teman, sahabat saya, bercerita ketika kelas 1 SMA, dia tidak pernah belajar. Nilai jeblok. Kelas 2 sama. Setelah kelas 3, dia baru sadar orang tuanya yang PNS hampir pensiun. Dan teman saya itu bukan anak yang pertama. Kakaknya sudah masuk TNI. Dan kebetulan teman saya ini terinspirasi, terdorong ingin masuk TNI. Karena di desanya itu TNI termasuk idola. Banyak beberapa tetangga menjadi TNI, dan itu menjadi pujaan cewek-cewek. Baru setelah kelas 3 ini dia bersemangat untuk harus lulus dan harus punya nilai bagus. Baru sadar akan tugas berikutnya setelah lulus SMA. Seorang ibu pensiun, bapaknya juga pensiun. Kemudian si ibu minta maaf kepada bapaknya bahwa selama ini tidak pernah melayani sang ayah. Alasannya repot dengan anak-anak. Walau bapaknya nggak masalah sebenarnya. Sarapan sendiri, ngopi sendiri, nyuci sendiri, setrika sendiri. Tapi si ibu merasa bersalah karena tidak menjalankan tugasnya sebagai istri melayani suami. Diperlukan waktu jeda sekian bulan, bahkan bisa tahun, bagi seseorang yang sudah pensiun untuk menyadari bahwa dirinya sudah pensiun. Otaknya sudah sadar dia pensiun, tapi perilaku dan pembawaannya masih seolah-olah dia belum pensiun. Masih ingin dihormati, masih ingin dilayani, dan lain sebagainya. Sebagian orang menyebutnya post power syndrome. Tapi dalam kondisi normal aja, tidak post power syndrome, itu seorang masih bisa belum pensiun. Katakanlah dia pensiun 1 Januari 2025. Itu sampai bulan Juli dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti pegawai. Misalnya bangun pagi, pakai seragam. Kalau tidak keluar rumah pagi hari, itu merasa aneh dia. Itu contoh aja. Nah, teman-teman, tumak ninah ini ada kan di dalam sholat kita. Ternyata tumak ninah itu merupakan syarat sahnya sholat juga, yaitu berhenti sejenak untuk melanjutkan gerakan berikutnya. Jadi waktu Anda ruku, kemudian selesai,
Anda berhenti sejenak, baru melanjutkan gerakan berikutnya, berdiri. Demikian juga setelah berdiri mau sujud, itu berhenti sejenak untuk melanjutkan sujud, dan seterusnya. Jadi efek dari tumak ninah ini memang betul membuat sholat itu lebih khusyuk, karena kita sadar telah melakukan gerakan yang sebelumnya, kemudian kita melanjutkan dengan gerakan yang akan datang. Ini jelas, paling tidak itu mengurangi faktor lupa. Paling tidak, kadang kita kan suka udah rakaat yang keberapa ya, itu karena kita terburu-buru, kita tidak ingat udah rakaat yang keberapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tumak ninah ini juga diperlukan, kawan. Ketika mau masuk SMA, itu kita refleksi sejenak. Sewaktu kita SMP, apa pelajaran yang bisa diambil? Kemudian kita mempersiapkan diri, mental kita. Tugas saya apa nih SMA? Tugas ibu apa ini? Saya menikah. Tugas bapak apa nih? Gitu. Jadi jangan sampai sepanjang hidup kita tidak tahu tugas kita. Kita tidak tahu langkah berikutnya. Kita tidak tumak ninah. Kita melakukan rutinitas tanpa berhenti sejenak dan merenung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.